apaan tuh? Apaan? Tuh depan Aopik. Peralon apaan tuh putih-putih? Mana? Itu. Oh. Malam ini, Panji dan tim terpaksa harus camping di tempat ini, di mana tempat ini adalah habitat bagi banyak ular. Ya, termasuk Audacy King Cobra besar yang kami curigai sering muncul di sekitaran areal ini, teman-teman. Menurut informasi dari Kapa yang memandu kami untuk bisa menemukan King Cobra hitam, Kapa bilang bahwa King Cobra hitam tersebut biasanya muncul di beberapa daerah favoritnya muncul. Maka dari itu, kami harus bermalam di sini. Kami harap kami bisa menemukan tempat tidurnya, teman-teman, sehingga bisa lebih mudah kami menemukannya. Oke. Hari ini Panji mau ke hutan, mau nge-explore semingguan di hutan, teman-teman. Tapi sebelum ke hutan, kemarin Panji sempat belanja di pasar Sabtu Minggu Tokopedia, teman-teman. Karena di sana Panji bisa dapat makanan, minuman, serta perlengkapan kebersihan ketika nanti Panji di hutan. Ya teman-teman, jadi kalau mau belanja kebutuhan rumah di pasar Sabtu Minggu Tokopedia aja, teman-teman. Karena di sana lagi banyak promo. Jadi cek link di deskripsi dan di pinned comment. Oke, Ghost Adventure, dan sekarang kita jalan buat explore. Tar. Ih, ular nih. Nih. Punya soma sepala. Oh, itu ya? Oh, iya, punya soma sepala. Cadangan makanan. ya. Oke. Kita review dulu ini. Oke. Oh, gede ya? Gede, lumayan. Berarti habitat gonyol di sini masih terjaga juga nih. Nih, teman-teman lihat ular hijau pohon besar, di mana mereka ini merupakan salah satu spesies dari beberapa spesies ular hijau yang bisa ditemukan di Indonesia, teman-teman. Nah, Gonyosoma oxepala ini merupakan jenis ular hijau tidak berbisa, teman-teman. Jadi ciri-cirinya adalah memiliki warna hijau polos mulai dari kepala sampai ke ekor bagian belakangnya sini, teman-teman. Terus kalau misalkan dilihat bagian ujung ekornya ini berwarna coklat, teman-teman, seperti ini. Ya, berwarna coklat. Jadi kalau misalkan kita bedakan dengan ular hijau yang berbahaya, biasanya kalau ular hijau yang berbisa itu warna ekornya itu merah. Nah, sedangkan ada juga ular hijau pucuk, warna ekornya itu polos, teman-teman. Jadi ada tiga. Biasanya ada tiga, tapi untuk di Sumatera dan di Kalimantan beda lagi spesiesnya. Beda lagi, tapi ya kalau untuk yang di Jawa, ya mulai dari Jawa Timur sampai Jawa Barat, sampai Banten, itu sama. Ular hijau cuma tiga. Jadi biasanya Albolabris, kemudian Insularis, kemudian ular Ahaetulla prasina, ular apa itu namanya, pucuk lampunya. Terus kemudian ada ular hijau bako juga. Nah, ini ular hijau besar yang nggak berbisa, dan biasanya ular ini suka diburu sama memang ini. Jadi Aopik mau coba untuk handle. Jadi biasanya Aopik menggunakan ular hijau ini sebagai media untuk atraksi ya, Ayah. Media untuk kesenian atraksi Kasundaan. Ini suka buat atraksi ya? Iya. Jadi suka. biasanya gimana kalau atraksi sama ular hijau jenis yang ini ya? Kalau jenis ini jadi posisinya kita maininnya bikin tenang. Bikin tenang. Soalnya kan karakternya mangap. Mangap. Ntar kita telunjuk kita dimasukin. Oh, terus gigit nggak? Enggak. Coba boleh Iya. Tapi jangan ditiru ya sama kalian ya, teman-teman. Ini hanya profesional Aopik yang lakuin. Kata Aopik, ular ini jenis yang ini tuh biasanya dia temperamen. Jadi karakternya itu mangap ya, Aopik ya? Iya, mangap. Oh, Kalau malam nggak terlalu agresif ya? karena emang dia bukan hewan nokturnal. Oh, Iya. diurnal dia. Diurnal dia. Yang Mesti- aktifnya di siang hari. Mesti marah dulu. Kalau Mesti marah dulu baru bisa. Tengah posisi Oke. bisa. Berarti memang karena ini adalah jenis hewan yang aktif di gigit. Oh, maaf. Oke. Karena ini adalah hewan yang aktif di malam hari, teman-teman. Di siang hari adalah hewan diurnal. Jadi mereka kalau malam kurang agresif ya. Iya, kurang. Oh, oke. Padahal udah dimainin sama Aopik, udah nah itu. Baru ngerasa terancam apa? Baru merasa terancam harus diprovokasi ya. Iya. Baru dia bakal balik kayak gitu, teman-teman. Oke.
Dan Goyosoma oxepala ini populasinya di Indonesia sangat banyak banget teman-teman, dan hampir bisa dijumpai di seluruh area di Jawa ya. Iya. Karena memang banyak banget di Jawa sebenarnya. Kok bau kayu ya? Iya, bau kayu. Emang bentuk pertahanan. Bentuk pertahanan dari si Goyosoma oxepala ini diantaranya adalah itu. Dan ini adalah ilmu baru. Kenapa Panji bisa sebut ilmu baru? Karena Panji baru tahu bahwa Goyosoma oxepala ketika malam hari cenderung lebih pasif daripada dia siang hari. Kalau siang hari galak banget ya, awalnya sumpah. Dan makanannya itu merupakan burung, terus tikus-tikus juga dia mau makan. Iya. Oh iya, oke. Kalau gitu kita lepas lagi, kita rilis lagi aja. Kita lanjut ke areal pinggiran danau lagi, tapi dekat-dekat sama pepohonan ini. Iya. Barangkali kita bisa nemuin ular lagi di pohon. Ya teman-teman, Gonyosoma oxepala atau ular hijau ini bisa jadi merupakan makanan bagi king cobra yang hidup dan tinggal di sekitar sini. Sangat menunjang untuk kehidupan king cobra memang. Ya, memang lokasi ini adalah habitatnya, di mana sebelumnya Panji pun menjumpai garaga di lokasi sekitar sini teman-teman. Tapi pencarian Aoda memang cukup memakan waktu. Saat Panji dan tim menyisir area sekitar sini, kami melihat satu ekor reptil yang berkeliaran di malam hari. Padahal biasanya mereka aktif di siang hari teman-teman. Oke, kita lihat. Kita cek hewan ini teman-teman. Nih adalah Calotes versicolor, reptil liar yang biasa dijumpai di hampir seluruh area di Jawa teman-teman. Karena mereka invasi dan mereka udah berhasil menguasai areal baru. Mereka ini alien species ya, atau spesies yang bukan berasal dari Indonesia teman-teman. Cuma mereka bisa sukses hidup di sini, dan ancaman keberadaan mereka ada di hutan kita adalah tersingkirnya area dari habitat bunglon surai dan juga bunglon asli dari kita yang hijau itu ya, yang bisa berubah warna kayak gitu. Calotes versicolor adalah reptil invasi yang berasal bukan dari Indonesia teman-teman. Hewan ini sebetulnya sangat berbahaya ketika ada di zona ini karena bukan habitatnya. Namun karena sudah terlanjur banyak, apa boleh buat, kita lepas kembali sajalah. Yuk teman-teman, kita lanjut sisir daerah sekitar sini. Feeling Panji bagus banget nih, mengingat tempat ini ideal banget untuk menunjang kehidupan ular. Kosong ya? Oh. Oke, ternyata spot ini kosong teman-teman. Emang nggak ada ular sama sekali. Jadi kita coba mau balik lagi ke arah sana aja. Banyak pohon. Ya, kita cari di daerah banyak pohon. Kali ada. Yuk. Jadi kita udah sisir daerah sini, ternyata nggak ada apa-apa teman-teman. Oke, kita balik back ke arah sana lagi. Hari semakin malam, pencarian pun terus kita lakukan. Alprih menunggu di base camp sendirian. Dan Panji masih penasaran ingin melihat lokasi-lokasi lain yang memungkinkan untuk kami bisa menjumpai ular teman-teman. Cocok, tapi kok kita nggak nemuin satu ular pun di sini ya? Tadi adanya Calotes. Terus tadi gonyo di areal pepohonan. Apa kita emang gerak ke areal pepohonan aja kak Pak? Ya. Kalau ke sana aja. Oh ya, balik lagi ke areal situ ya, yang ada pohon-pohonnya yuk. Itu apaan tuh? Apaan? Tuh depan Aopik. Peralon apaan tuh putih-putih? Mana? Itu. Oh, Hah? Belut. Mana belut putih? Hah? pelangi Lagi minum. Saya lagi minum. Oh, lagi minum. Ular ini mah. Oh, bukan belut. Bukan. Celtis unicolor pelangi ini, Bro. Lagi minum lagi. Iya lagi minum bener-bener. Ular pelangi ini mah. Biarin kasihan. Iya sih, kasihan sih, biarin suruh minum dulu. Kok putih ya? Albino sih kayaknya, kalau nggak leucistic paling. Ya emang normal sih kalau di alam kelainan kayak gini. Ada emang mereka. Cuma cenderung kalau ular-ular kelainan itu cenderung aktifnya malam. Karena posisinya kan kalau siang gampang terlihat sama predator. Kayak gitu. Tapi palanya kayak bunga arus ya? Mirip. Kayak itu apa? Mirip. Tapi ini warna-warna pantulan dari cahaya kan kelihatan banget. Kalau ini emang pelangi. Ular pelangi ini. Bukan welang-weling itu Enggak. Bukan ini pelangi ini. Fix pelangi kalau ini. Dari kulit ya? Dari kulitnya udah kelihatan banget ular pelangi. Cuma emang karena warnanya mencolok kayak gini yang bikin kita bingung sekarang. Asik banget. Dan emang ular kelainan itu memang asal dari alam loh. Leucistic, kemudian albino, kemudian morph atau kelainan alam itu semuanya dari alam. Dan kenapa sekarang di pasaran banyak ular
Karena memang ketika dari alam itu para breeder itu menternakan mereka, mengkawin silangkan, kemudian menjadikan morph-morph baru. Cuma ya basicnya asalnya dari alam semua. Ini F0 ini langka, bisa dibilang langka. Dan ini bisa direscue. Karena kalau di alam pun mereka nggak akan hidup. Mereka nggak akan hidup karena kenapa? Mudah sekali mereka untuk terlihat oleh manusia. Sekarang kalau terlihat sama manusia, kalau jatuhnya ke tangan-tangan yang sehat kayak kita, bisa ngerawat mereka dengan baik. Tapi kalau misalkan orang-orang yang biasanya percaya sama hal-hal aneh, iya. bisa aja dia disembelih kan, darahnya kadang dijadiin kepercayaan apa gitu, kan kasihan. Iya kan, kita kan nggak pernah tahu kan. Apalagi orang yang awam ya, langsung Orang yang awam pasti main bunuh aja. main bunuh juga kan. Dengar-dengar rescue agak ketawa nih. Dengar-dengar rescue agak ketawa nih. Agak ketawa. Oh, di bawah berarti. Oh, di bawah. Gila kan, itu ular bagus ya, di bawah kayak orang bodoh kita. Dengar-dengar rescue nih. Saya nggak munafik, Pak. Saya biasa ya, Pak. Cari yang kayak gini setengah mati susahnya, Pak. Ini nemu pas banget kayak gini, nemu. Makanya diam dengar-dengar. Ini kayaknya bodoh banget teman-teman kalau kita nggak ambil. Ini kita nemu pelangi teman-teman. Warnanya putih. Dan ini Panji sih curiga albino, cuma dia lagi minum, jadi kita tunggu dulu sampai dia beres minum, baru kita coba pegang dan kita analisa. Ular pelangi ini bukan jenis ular agresif dan melainkan ular yang emang cenderung pasif teman-teman. Dan Tenang mereka ini memang ular semi akuatik, di mana mereka menghuni perairan-perairan yang basah kayak gini, area air yang basah, berlumpur, dan juga stok makanannya banyak. Dominan lembab berarti ya. Mereka ini kanibal loh, kayak king cobra. Oh, kanibal. Kanibal, ular pelangi kanibal. Ya, AOPIC ya. Ular pelangi kanibal. Kayak gitu. Oke, kalau gitu kita coba tangkap ya. Siap. Oke. Awas. Ya Allah, cakepnya ya Allah, cakep banget. Tapi saya mau ya. Rata-rata pelangi kalau di alam memang terlihatnya kayak gini emang. Emang mereka tipikal badannya memang bulat kayak gini ya. Sehat ya. Sehat. Karena kan memang kalau di alam mereka bisa makan apa aja. Dan pelangi ini aktifnya memang malam hari. Mereka nokturnal. Kalau siang mereka tidur. Sama kayak Cylindropis rufus ya, yang ular tanpa ekor, yang ular kepala dua palsu. Iya. Nah, pelangi itu kanibal. Mereka pemakan jenis ular lainnya, kadal, kemudian mereka makan ikan dan belut juga, teman-teman. Nah, mereka ini kan bagian kepalanya gepeng. Ini fungsinya buat mereka kayak masuk ke lumpur kayak gitu, buat nyari belut. Kayak gitu. Tuh. Ini lumayan agak sedikit agresif walaupun jenis ular yang terbilang pasif, bukan ular yang agresif, apalagi berbisa juga mereka enggak. Mereka tuh tergolong ular yang cenderung nyantai gitu, teman-teman. Nah, ini beruntung banget, sumpah kita bisa jumpa di sini warna putih. Kelainan genetik, dan ini mungkin momen pertama kalinya dalam video di setiap herping kita nemuin yang kelainan genetik, kita temuin di alam kayak gini. Dan ini rezeki teman-teman, asli rezeki. Karena Panji juga jujur mengumpulkan beberapa ular kelainan alam dari teman-teman di seluruh daerah. Tapi kalau untuk pelangi aku nggak pernah dapat. Justru malah dapatnya sekarang pas herping sama AOPIC sama AEK sama Akapa juga. Deal ya? Deal ya. Belum. Ntar kayak garaga lagi ya. Deal ya. Terima kasih semuanya. Ya, Pak. Kalau nggak digituin bahaya, Pak. Bahaya. Mereka kolektor juga soalnya. Rebutan. Ini aja. Ya, sejuta deal. Gimana? Oke. Dah, kalian bawa balik Bentar. dana. Belum dia. Makanya tadi dengar rescue. Iya, oke. Daripada di Apanji bakal lebih terjamin. Nah, itu. Bakal lebih terjamin. Nah, pokoknya gitu. Ini buat jajan. Ganti duit nganter. Udah, kita giveaway mereka duit aja, teman-teman. Tapi yang ini nyeselnya 2 kali. Aduh, 2 kali. Udah gini aja deh. Ini biar adil. Ya. Garaga sekarang ada di mana? Garaga? Ya. Di Panji. Udah kita cari, nanti bakal disimpan di mana? Nggak tahu kan? Pasti kita berebut lagi nih. Bingung kan? Sekarang ini malah nemu ginian, kita nggak tahu. Ini kalau disimpan di Akapa juga gua nggak ikhlas. Ini pasti lari ke farm, ya, ke rumah, ke Purwakarta. Gimana kalau Akapa sekarang
abis ini pulang dari sini tinggal di rumah aja. Jadi bisa ketemu Garaga tiap hari, bisa lihat ini tiap hari, bisa lihat Aoda tiap hari kalau Aodanya ditemuin. Deal, kita juga butuh temen yang emang ahli di bidangnya. Deal. Insya Allah dia. Gabung sama Panji Petualang. Oke. Malam ini, hari ini sejarah akhirnya Sejarah. Kapa harus gabung di kita. Mau nggak mau dia harus di rumah biar kita nggak berebut terus ya, Pak. Gua kesel setiap ular bagus dia berebut mulu sama kita. Kalau dia ada di rumah gabung sama tim berarti apa yang ada di rumah punya dia semua juga. Deal? Oke. Iya, siap. Sip. Deal. Dah. Kalau Aopik mah saudara sama Eka mah gampang tiap hari bisa ke rumah. Harus bangga selama ada yang herping, nggak Oke. pernah direkrut. Dah, berarti dia emang bagian dari tim sekarang teman-teman. Jadi nggak pulang lagi ke Sumedang. Biar nanti ngerawat Garaga sama ular-ular yang emang hasil rescue ya. Bener nggak? Aman? Siap. Jadi Insya ini Allah. kita culik dari alam. Bawa Sama dia aja diculik. sama dia-dianya kita culik teman-teman. Ini kita beruntung banget. Ternyata yang ini albino teman-teman. Lidahnya pink, matanya merah. Oh, itu albino ya? Albino bukan leukistik. Dan ini nggak tahu jantan atau betina. Nanti di rumah kita review, kita sexing. Tadi Bang nggak dijelasin ya. Lidah masalah gitu. Dia dulu, yang penting dia Yang dulu. penting ya, dulu Dewa. lah. Tutupin dulu. Tapi gue ada cerita juga. Tempo hari itu gue sempat juga nemuin kobra warnanya putih. Tapi leukistik, bukan albino. Di Kalau Kebumen. akustik gimana sih ciri-cirinya? Matanya ini hitam. Oh, hitam. Matanya hitam Kalau terus albino? lidahnya hitam. Kalau Kalau albino albino matanya merah, merah. lidahnya merah. Lidahnya pink. Ini albino. Dan ini langka. Karena kan indukan F0 hitungannya. Jadi dia langka. Dan nanti kita sexing. Ini keraminya apa baru ketahuan kalau kita sexing. Kalau betina tinggal kita cariin laki yang normal aja. Karena nyari yang albinonya kan setengah mati susahnya. Ini udah termasuk dewasa ukuran Yang mana? seperti ini. Udah dewasa kalau ini udah dewasa, udah siap kawin. Berarti siap tinggal kawin. Iya, berarti tinggal cari pasangannya aja. Nah, cuma kan resikonya mengawinkan jenis ular kanibal itu ya pasangannya dimakan. Kalau nggak ini yang dimakan ya jantannya yang dimakan sama ini. Resikonya ya. Resikonya kayak gitu. Makanya kita harus cari jantan, kalau misalkan ini betina, jantannya harus lebih kecil dari ini. Gitu. Karena sayang yang ini kalau dimakan. Ya iya. Sayang juga pelangi masalahnya gitu. Kelakuannya kayak gitu pelangi mah. Bener, dia kanibal. Ya udah berarti kita akan project breeding untuk pelangi albino ya. Sip. Bener nggak setuju? Yuk kalau gitu kita back ke base camp. Iya. Kita bakar ini dulu sambil ngopi. Kayaknya kopi kita udah matang tuh. Si Alfri. Kasihan juga sama kan. Yuk. Lama aja. Oke, teman-teman. Kita nemu ular luar biasa malam ini. Alhamdulillah banget ya Allah ya Robi. Kita nemu pelangi albino dan lagi-lagi harus Panji yang menang dalam kompetisi kali ini. Aduh. Dan karena Panji pusing selalu berebut sama Kapa, jadi Kapanya Panji tarik ke rumah aja sekalian teman-teman. Dan inilah ular putih yang kita dapat malam ini. Alhamdulillah teman-teman. Ini serius teman-teman. Kita nggak ada setting-setting, kita nggak ada bawa-bawa. Kita nggak bawa apa-apa dari rumah ya. Apa yang kita temuin di sini kita memang temuin di sini. Nggak ada kita sengaja bawa-bawa dulu teman-teman, karena ngapain kayak gitu. Oke, kalau gitu kita back ke base camp. Kita ngopi di base camp teman-teman. Oke, lihat. Wow, asik. Boleh pegang nggak? Boleh lah. Ayo boleh. Oh. Ini untuk hari ini Aoda lupakan dulu saja. Oh. Ya, udah lupakan dulu karena di sini ternyata agak susah. Kita nggak nemuin ular-ular yang jenis-jenis kobra atau yang berbisa kayak gitu. Memang habitatnya ular air malah. Keberuntungan belum memihak, Aoda King Cobra hitam belum bisa kami jumpai malam ini. Ya, tapi gak apa-apa deh teman-teman. Panji seneng banget karena Panji nemuin ular putih malahan di lokasi ini. Ya, besok kita lanjut lagi deh teman-teman buat nyari di tempat lainnya, di sisi sebelah utara. Semoga di lokasi terakhir kita bisa menjumpai Aoda si King Cobra hitam.